Kenapa kita nyemil kacang? Karena kacang itu meningkatkan konsentrasi. Ini kalau di Jerman, ini adalah snacknya students, mereka bilang gitu. Oh wow. Gue tuh sampai Di Indonesia kacang dibilang sebagai ejekan lo, kacang lu ngacangin gue gitu. Di sana bener. Menariknya Alia ini wanita yang bisa dibilang fierce kalau di kantor gitu, kayak bukan tipe yang biasa-biasa gitu. Plus dia ini sendiri udah pengalaman kerjanya udah banyak. Padahal menurut gua umurnya tuh jauh di bawah gua sebenarnya. Cuman pengalaman dia sama gua beda tipis. Kita jauh loh, Al. Kita jauh loh. Surprisingly iya. Gua 32, lu berapa? 26. Nah iya, beda 6 tahun kan. Tapi pengalaman lu sama gue beda tipis, kayak cuma setahun 2 tahun gitu. Yang artinya memang lu udah mulai lebih dulu. Nah itu yang mau kita bahas kali ini. Seorang Alia ini bahkan jadi head of ops di Spacetop. Terus dia juga punya usaha sendiri. Alia, lu punya kayak kegiatan sama teman-teman lu juga kan? Ada. Gue macam-macam sih. Nah itu. Jadi gue pengen lu ceritain kalau gitu, apa sih yang membuat lu jadi berani untuk kerja di usia muda, sehingga dan pengalaman lu di pertama kali lu kerja. Karena menurut gue menarik sih, ada orang, lu 19 kan pertama kali kerja kan ya? Gue pertama kali kerja tuh 19. Terus dan itu juga kayaknya sebelum 19 itu gue kerja karena gue dulu intern sih sebenarnya awalnya. Kan gue di SGU, lu tau SGU gak sih? SGU, Swiss German University. Oh ya, tadi mau gue bohongin, gue mau bilang sekolah guru umum. Soalnya gak ada orang yang tahu. Tahu, gue hampir masuk sana dulu, hampir. Iya, itu dulu sekolah di SGU. Terus di SGU itu diharuskan di semester 3 itu udah internship. Tapi I'm always taking my shit seriously gitu loh. Jadi pas gue semester 3 internship itu, gue itu internshipnya itu di pabrik besi. Ada di Cikarang gitu, sampingnya Presiden University. Iya. Habis itu nggak berapa lama dari situ gue kerja di anak perusahaannya KS, internship juga. Gue baru kuliah setahun gitu. Tapi mereka kayak they're not listening to me. Terus udah gitu gue sempet bilang juga kayak, kok projectnya itu kan BUMN. Terus mereka bilang kayak they're the only, dulu gue gak ngerti kan, pokoknya dia bilang they're the only pabrik pipa baja di Indonesia. So I thought it was very big gitu. Apparently kayak mereka tuh projectnya tuh cuma 6 setahun gitu. Padahal banyak ya pabrik baja yang lain ya, sebenarnya banyak banget loh. Ya gue gak tahu soalnya kan, gue kayak wah gede nih gitu. Pas gue masuk kok proyeknya cuma 6 gitu. Walaupun gue anak kemarin sore, gue tahu yang mana yang banyak, yang mana yang dikit kan. Ya 6 terus sama makanya, 0 ya nggak beda jauh sebenarnya kan gitu kan. Iya, dan gue kayak kok cuma 6, dan gitu kalau gue tanya ini progresnya kayak gimana, dia mereka nggak bergerak. Itu mereka lagi preparing SAP si SAP itu udah diimplement dari 3 tahun sebelumnya, tapi masih nggak dipakai sampai sekarang. Dan udah gitu gue pokoknya I did my best there gitu. Terus apparently I have to prove myself by saying that saya itu cucunya pendirinya perusahaan ini dulu, baru mereka dengerin gue. Gue sebenarnya nggak pengen ngeluarin that wild card gitu, tapi cuman I'm just so tired kalau nggak dengerin gue gitu. Ini ada 2 hal nih yang menarik nih dari obrolan lu sampai detik ini. Yang pertama, lu cewek tapi lu don't mind ya, kayak nggak masalah banget kerja tanda kutip kasar kayak gitu ya. Gue dulu tuh gue diajarin sama bapak gue kalau gue pengen jadi bos yang baik, gue harus tahu caranya menjadi orang di bawah sana. Harus pernah di bawah dulu. Iya, I know the concern that they're feeling gitu loh. Kan gue nggak boleh bikin peraturan terus tapi karena gue kan gue di operations itu, gue dari kuliah tuh gue belajar tentang operations yang gitu-gitu loh. So I have to be able to understand people on the field gitu. The challenges yang dialamin di lapangan gitu ya. Maksudnya supaya lu bisa nge-solve problemnya, lu harus tahu problemnya dulu gitu kan, isunya. Exactly gitu. Ya kayak kita sekarang lah gitu. Maksudnya kayak gue gak bisa bikin peraturan. Ya kayak gue gak bisa bikin peraturan kalau misalnya gue gak tahu apa yang terjadi di lapangan. Makanya gue suka nanya dulu sama kalian yang di lapangan kayak gimana sih operationnya. Terus yang kedua yang pengen gue sentuh itu adalah ya itu tadi, kenapa sampai harus kayak gitu sih? Apakah memang gini, gue bukannya baru sekali ini lah ngedenger yang kayak yang lo alamin gitu. Ada beberapa orang yang ngomong akhirnya kayak I have to eventually I have to say something that I don't want to say gitu loh. Terpaksa harus menyampaikan sesuatu yang sebenarnya nggak necessary, nggak penting, cuman untuk dapat trust atau cuman untuk dapat hak bersuara gitu loh. Apakah memang itu tuh masih terjadi gitu menurut lo? Masih kalau di BUMN ya, maksudnya I have a very small a very little experience there ya, tapi
masih banget itu kayak, jadi nama kakek gue itu masih ada di masjidnya perusahaan itu, karena kakek gue yang mendirikan perusahaan itu kan, direktur utama lah gitu dulu. Dan lu harus bawa-bawa itu baru didengerin ya. Iya, gue tuh tadinya tuh nggak mau bilang gitu, gue cuma bilang kayak, oh gue anak intern, gue datang dari BSD, dari Jakarta lah, di bahkan bilangnya dari Jakarta, gue datang dari Jakarta, gue pengen membantu, gitu kan, which is, I was very sincere, gue masih anak kemarin sore, gue masih merasa kayak, oh I have very idealism, gue harus bisa bantu orang-orang, tapi nggak didengerin, akhirnya gue udah kayak, oh gue udah capek, gue sebut aja gitu kan, gue bilang, iya soalnya kan kakek saya itu dulu yang bikin masjid di belakang, gue bilang gitu, gue bilangnya bikin masjid di belakang, emang siapa namanya? Terus itu Pak Abu Bakar Ayub langsung kaget, abis itu gue selalu di-include, kalau mereka ada meeting gue selalu didengarkan gitu, tapi kayak bullshit banget menurut gue, kayak gue yakin abis itu gue keluar, all of my suggestion itu gak bakal dipakai. Ya tapi minimal didengerin, minimal. Tapi at least ya gue ngerasa kayak ya udahlah, at least gue bisa menyampaikan gitu. Itu it's quite funny, especially masalah si SAP tadi sih. SAP implementation itu kayak after years setelah itu kejadian, gue kan ke Jerman kan abis itu. Ada magang ya di Jerman itu ya? Kayaknya berapa semester kan? 1 semester, tapi I did it very seriously lah gitu. Kalau teman-teman gue nggak ada yang dibayar, gue udah digaji 800 euro 1 bulan. Dan lu survive sendirian di Jerman? Gak minta tambahan dari Indonesia tuh? Gak minta duit dari bapak gue, teman-teman gue nyari kerjaannya nitip-nitip sama siapa-siapa, gue gak ada, gue ngelamar sendiri. Pokoknya gue, kalau teman-teman gue tuh ngelamarnya tuh yang kayak bikin 500 CV, rame-rame dikirimin kan. Gue enggak, gue cuma bikinnya 1-2, tapi gue bikin customization. Makanya gue sekarang bikin CV guys, kalau ada yang mau bikin CV sama gue. Ya, terus gue akhirnya waktu itu gue ngelamar sendiri, gue pergi ke sana, bapak gue cuma bekalin tiket buat berangkat doang, karena waktu itu kan waktu berangkatnya gue gak punya duit kan. Nah tiket buat berangkat, terus udah gitu gue tinggal di Jerman itu 7 bulan. Nah di situ ya, itu gue masih intern, itu pertama kali gue itu 2 tahun setelah itu, berarti 21, umur gue 21. 21 itu gue itu di sana jadi the only Asian in the company. Dan itu company-nya tuh small to medium enterprise, tapi dia udah global reach gitu, namanya Sicora. Terus dia itu pabrik yang bikin mesin X-ray. Jadi dia mesin X-ray-nya itu dipakai untuk ngecek kayak quality control buat bikin pipa dan kawan-kawan. Itu sebenarnya gara-gara previously gue di pabrik pipa itu kan, pabrik baja itu kan. Jadi karena dulu gue kan skopnya masih kecil, jadi gue cuma mencari dari hal-hal yang gue tahu gitu. Kebetulan yang related lah ya, yang berhubungan lah masih ya. Iya, terus gue ke sana, gue disuruh jadi market researcher and analyst gitu buat Southeast Asia region. Terus gue dulu sempat ngerasa kayak gila, gue ke sana I'm the only Asian, gue kerudungan, gue datang dari Southeast Asia, which is mereka nggak ada yang tahu tentang Southeast Asia. Waktu itu Sicora belum masuk ke dalam Southeast Asia sama sekali, not even Malaysia or Singapore cuma jadi hub doang gitu-gitu. Terus gue dulu ngerasa kayak this is my time to shine gitu, gue pokoknya harus gitu bisa. Dan itu gue happy banget sih, maksudnya compare sama apa yang gue pelajarin di KHI, which is kayak gue nggak bego-bego amat ya, gue tuh kadang-kadang gue pikir kayak rekomendasi gue tuh anak SD tuh juga tahu tuh bener gitu loh, tapi tuh nggak didengerin dulu di KHI. Kalau yang sekarang tuh yang pas gue di Jerman, gue nggak tahu dulu metode market research tuh kayak apa, I'm just doing it by logic. Terus gue approach orang-orang, gue menghasilkan berapa ratus leads dari beberapa negara, gue ngubungin kadin setiap negaranya, gue hubungin Chamber of Commerce di Singapura, Thailand, segala macam gue hubungin, sampai akhirnya pas gue keluar itu gue ngasih complete recommendation mereka harus buka di mana, dan itu udah dengerin, dan gue sampai present to all of the sales director yang Sicora punya, jadi yang dari Arab dan segala macam pada datang ke kantor gue waktu itu buat dengerin gue present. Itu gue I'm very happy, dan waktu itu gue belajar tentang a very good work ethic sih. Gue kayak ngerasa this is how it should be gitu. Kayak di Jerman itu orang itu kerja dari jam 8 sampai jam 5 itu tuh benar-benar gak ada downtime. Itu makanya kalau nih ya kan gue sekantor sama Kobi ya, pasti kalau Kobi liat gue ya, gue tuh jarang banget gue berdiri. Iya kan, gue tuh berdiri tuh di saat-saat tertentu doang kalau gue lagi bosan atau apa, tapi gue tuh juga pasti cuman
10 menit gue ngambil air gitu-gitu loh. Ya, jadi gue Kalau tahu itu jadinya sekarang Al, kenapa lu kayak gitu. Lu ada bawaan Nazinya kayaknya memang. iya, soalnya gila itu gue dulu belajar dari situ, dan itu tuh gue mau bener-bener merhatiin ya, mereka tuh sampai bilang gitu loh, kayak di sini di Jerman itu orang-orang itu, karena gue dulu datang di KHI yang orang-orang tuh datang jam 9, jam 10, Ya, you jam 5 udah know cabut. Indonesia. Iya, itu sudah gitu makan siang tuh yang sampai jam 1, jam 2, and it's usual for them, yang gitu loh. Ya, 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 Sedangkan ya. di sana tuh mereka beres makan, jadi 1 jam itu bener-bener full makan, mereka ada short nap, terus habis itu mereka kerja lagi. Ya. Even cemilannya mereka, jadi mereka tuh nyemilnya itu kacang, dan mereka tuh bilang kayak, kenapa kita nyemilnya kacang? Karena kacang itu meningkatkan konsentrasi. Ini kalau di Jerman, ini adalah snacknya students, mereka bilang gitu. Oh wow. Gue tuh sampai Di Indonesia kacang dibilang sebagai ejekan lo, kacang lu ngacangin gue gitu. Di sana bener. Mereka tuh dengan niat gitu, they did research about it gitu, maksudnya. Dan makanannya tuh dijaga yang gitu-gitu loh, kayak gue dulu ngerasa kayak I was very lucky to be able to work there lah gitu. Nih ada yang Itu menarik banget nih. sih. Kalau tadi kan gue bilang kan beberapa episode sebelumnya tuh gue ngobrol sama teman gue yang pendidikan ya kan, dia bilang ada permasalahan paling besar yang perlu banget diadres segera secepatnya, atau mungkin yang bakal jadi beban untuk orang-orang yang masuk ke dunia pendidikan sebagai tenaga pendidik. Dia bilang bahwa di Indonesia itu memang tipikalnya manusianya itu yang nggak berani ngomong, karena dari culture-nya, dari budayanya, dari kecil budaya kita itu sensor, yaitu apa, hal-hal yang tidak nyaman tidak harus diomongin gitu loh. Itu yang dia amatin gitu, sehingga dia sebagai pendidik, orang udah 18 tahun dididik di rumah seperti apa, waktu masuk kuliah dia berharap orang ini berani speak up, nggak ada yang berani speak up gitu. Nah, ini kan agak berbeda nih sama yang lu ceritain tadi, kayak lu umur 19 tahun lu kerja udah berani ngasih ide gitu kan. Ini terlepas lu belum sampai ke Jerman gitu kan, belum jadi didikannya Schumacher dan teman-teman kan gitu kan. Dan iya, maksudnya lu dapat itu dari mana gitu. Sedangkan gini, ini menariknya karena lu satu, ini bukannya mau gender ya, cuman apparently this is the fact gitu, bahwa di Indonesia cewek nggak didengerin yang pertama. Iya. Ya kan, ya mungkin gue terlalu overgeneralizing lah, cuman lebih ke arah ya budaya kita masih kayak gitu, cewek dianggap kayak tahu apa sih cewek gitu kan. Yang kedua, lu masih muda. Nah, yang bikin lu jadi berani ngomong terus habis itu kayak mikir gue ngomong aja lah gitu. Itu datang dari mana sih itu? Bapak lu apa gimana? Bapak gue, yang pertama nomor satu bapak gue tuh orangnya breaking the boundaries gitu, pokoknya dia kayak preman gitu ya? Kamu pokoknya iya, kayak lo harus tahu bapak gue sih, bapak gue tuh gitu, pokoknya you have to fight for your own way. Terus dia bilang kayak there's nothing called coincidence, you make your own way gitu, you make your own future. Dulu gue pernah bilang gue pengen jadi diplomat, karena dulu gue kuliahnya kan industrial engineering kan. Gue inget banget hari pertama gue kuliah, dosen gue nanya cita-citanya jadi apa, semua orang bilang jadi bos. Apparently gue baru tahu anak-anak yang sekolah industrial engineering di SGU itu adalah anak-anak yang punya pabrik yang lagi dididik sama orang tua buat nerusin pabriknya mereka masing-masing. Iya, menarik. Kalau the only one yang gak punya pabrik gitu. Dan gue baru tahu kayak kalau gue masuk sini harusnya cita-cita gue jadi bos. Gue nggak tahu tuh. Terus gue bilang waktu itu kayak saya cita-cita jadi diplomat pak gitu. Terus kata dia, kalau jadi diplomat kamu salah, jurusannya di sini. Gue bilang kayak emang kenapa? Bapak saya bilang I can be anything. Gue bilang gitu. Gue bilang kayak I can be anything that I want gitu. Masalah gue belajar apa itu cuma buat jadi bekal saya aja pak. Nanti saya mau apply di mana ya terserah dong. Itu bisa-bisa saya aja, gue bilang gitu. Dulu gue sampai ditantangin gitu kayak saya yakin kamu gak bakal lulus sama nilai saya. Terus gue setiap akhir semester gue samperin, gue bilang nilai saya dapat apa? Pokoknya gue dapet A terus gue kasih lihat kayak it doesn't matter gitu. Saya whatever that I learn itu it's not the matter of what I learn gitu. It's the matter of how you use whatever that you've learned and then implement it somewhere gitu. Maksudnya kayak iya kan. Jadi kayak gue bisa aja di sini gue jadi diplomat. Why not gitu? I have to go through all of the career path definitely gitu. Tapi kan what matters adalah I have the brain gitu. I have the brain, I have the skill, I have the experience gitu. Dan ini yang selalu, ini gue juga sounding sih. Maksudnya sama lah, kita berpikirnya sama kebetulan. It's not about what you know. It's about where you implemented or how you implement what you know to what you do. Ya kan gitu.
Nggak Iya, peduli lu exactly. taunya apa, tapi kalau nggak dipakai, nggak dimanfaatkan, nggak dipergunakan, ya nggak guna yang lu tahu gitu. Tapi kalaupun lu taunya sekecil apapun, tapi lu manfaatkan, lu praktekkan, lu lakukan, itu Hmm, berbeda kasusnya kan gitu. betul, 100% agree. Makanya I'm proving it to all of my friends at lots of times sih. Ya. Kayak another example ya. Gue pertama kali masuk Spacetalk, gue jadi apa? Gue jadi head of HR. Hmm. Can you imagine? Nggak ada I was hubungannya, supposed to, nggak ada hubungannya sama sekali. bener-bener gue kuliah dulu sistem engineering, industrial engineering, Hmm. specialize di operation excellence. Begitu gue keluar, gue jadi banker, gue masuk di operationnya banking. Setelah itu gue lagi mau udah hampir 3 tahun di bank itu, gue keluar gue pengen jadi HR just because I'm curious, Penasaran sama Tuh. apanya sih? Jadi dulu tuh gue pas keluar dari itu, gue sempet ada mental breakdown gitu. Gue kayaknya I have a lot of stress. Jadi dulu kan nyokap gue meninggal gara-gara leukemia, kakak gue meninggal gara-gara leukemia. And then I've gone through a lot of painful, menurut gue ya, it's a painful experience gitu. Terus I think I just have anger, terus begitu it just buried, makin lama makin banyak. Begitu kerjaan yang di kantor gue kayaknya ngerasa kayak it just too much pressure, gue ngerasa nggak bisa berkembang lagi, so it just meledak gitu. Terus di gitu, I think my previous HR team didn't tackle it well gitu. Gue kecewa gitu dengan cara mereka nge-handle the case gitu. Terus gara-gara itu gue ngerasa kayak gila, I can actually do better than this gitu. I should be an HR somewhere. Oke. Jatuhnya dendam sama perlakuan yang tidak nyaman ya. Iya, gue beneran pengen belajar. Waktu itu gue udah ngerintis si CV Tacap itu kan. Gue kan udah ngasih advice ke anak-anak kuliahan, cara bikin CV, ke anak-anak baru kerja setahun 2 tahun. Gue juga jadi ngerasa kayak, apa sih susahnya, gue pengen dong belajar gitu. Walaupun setelah 1 tahun, gue ngerasa kayak, oh ya, definitely there's some hardship there gitu. Gue memang ada banyak yang I'm not perfect anyway gitu di tempatnya si head of HR itu. Tapi I learn a lot there gitu. Tapi another thing that I'm actually proving myself gitu, bahwa I can actually do anything I want gitu. As long as I want to learn gitu, as long as I want to learn, I want to implement it gitu. And you put effort in it gitu kan, you put extra effort in it to learn something that you don't know before, kan gitu. Betul. Lo tau gak, pertama kali gue jadi HR itu, kan gue nggak tahu, our CEO juga nggak tahu, he never been an HR before, ya kan? So what I did was, gue baca undang-undang sampai gue hafal si undang-undang itu. Anjing. Iya, karena gue nggak tahu kan, gue takut, karena kan masalah hajat hidup orang, gue takut banget. Iya, gue takut baca salah, iya betul. Gue dulu belajar structure gaji, gue dulu belajar structure salary, gue download salary gue dalam 3 tahun di, terus gue reverse engineer, gue hitung ulang, apa sih ini hitungannya kayak gimana ya gitu. Terus gue baca di Google, pokoknya gue pelajarin abis-abis, gue telepon konsultan pajak, gue cari tahu caranya kayak gimana. Jadi gue belajar payroll, gue belajar itu tuh semua. Waktu itu gue masih kerja, jadi gue kayak on my leisure time-nya itu Saturday and Sunday gue kerjain Spacetalk kan waktu itu. Jadi gue abis-abis tuh gue pelajarin, gue tanya sana sini dan itu sampai akhirnya gue lumayan mengerti dan gue lumayan grasp the idea, oh gini loh payroll gitu, oh gue harusnya gini loh, bikin peraturan perusahaan tuh harusnya begini gitu, dan kayak begini how should we treat our employee etc lah gitu. Gue belajar sendiri gitu. Dan gue juga dulu ngerasa kayak gila, kalau if I'm not putting an effort there gitu, gue jadi HR yang nggak tahu gitu, which I met a lot of people who doesn't know what they're talking about gitu. Exactly. Dan itu dan itu berarti bawaan memang dari rumah lah ya. Memang lu dididik dari kecil itu sebagai seseorang yang curious dan do something about your curiosity gitu, bukan cuma nunggu dikasih tahu gitu kan ya. Iya, bapak gue emang aneh sih. Tapi ya